Hai semuanya, jumpa lagi di ruang dengar kamu bersama aku Aditya Agustin di sini. Di podcast sebelumnya, aku udah banyak banget sharing seputar tentang masalah. Semoga setelah mendengarnya, perasaan kalian jadi lebih baik, lebih plong, dan gak mudah sedih dalam menghadapi setiap masalah yang ada di hidup kalian. Yes, kali ini aku kepengen banget ngebahas hal yang mungkin banyak banget jadi pertanyaan di benak kalian. Atau mungkin sekarang banyak dari kalian berada di posisi yang bakal aku bahas kali ini. Oke, dalam hidup kita memang selalu dikelilingi dengan namanya keluarga, kerabat, temen, bahkan doi. Atau biasa sih istilah umumnya kita nyebutnya pacar ya. Ini buat yang gak jomblo. Buat kalian yang lagi jomblo jangan sedih. Aku yakin kok suatu saat bakal ada hari kebahagiaan itu. Hari kebahagiaan itu apa namanya? Yaps, kalian bakal punya pacar. Oke, kali ini aku nggak pengen ngebahas yang namanya pacar. And then beberapa subjek tadi udah aku sebut ya teman-teman. Lebih spesifiknya sih aku kepengen banget ngebahas tentang teman. T-E-M-A-N or friends. Ini bukan lagu Anna Mary ya. Yes, teman. Atau teman deh ya, kita pakai bahasa lugasnya aja. Semua orang so pasti punya teman. Mau itu di dunia nyata ataupun dunia maya. Yang penting pastiin aja teman kamu itu teman yang baik ya. Dan jangan sampai jadi teman hayalan. Ih, serem deh. Oke, ngomongin teman, kalian ngerasa nggak sih teman itu perannya hampir sama seperti keluarga? Kenapa aku bilang hampir sama seperti keluarga? Karena hampir di setiap harinya kita menemui namanya teman. Mau itu di setiap aktivitas, ataupun apapun deh yang kita kerjain pasti ada namanya teman di sisi kita. Example nih, misalnya buat kalian yang lagi sekolah, so pasti punya namanya teman sekolah. Buat yang lagi kuliah, so pasti ada teman dong di kuliahnya atau di kampusnya. And then sama halnya seperti buat kalian yang lagi bekerja, so pasti ada namanya teman bekerja. Dan yang paling sering kita temui adalah di sekitar rumah, atau kita biasa nyebutnya sih tetangga. Dan by the way teman-teman, teman itu punya dua jenis yang berbeda. Dua jenis spesies kali ya. Bercanda ya. Oke, maksud aku kenapa aku nyebutnya punya dua jenis yang berbeda. Teman itu ada namanya teman yang dekat. Ada yang dekat banget, ada yang biasa aja. Jadi dekat banget nih, misalnya kita nyebutnya sih biasanya sahabat or best friend. Kalau yang biasa aja sih kita nyebutnya teman ya, atau bahasa umumnya ya teman deh, seperti itu. By the way, sahabat itu bisa jadi seseorang atau beberapa orang yang selalu ada di saat kita senang maupun sedih, duka maupun gembira, tawa maupun tangis. Yes, itu dia namanya sahabat. Menerima segala kekurangan, melindungi dengan sepenuh jiwa. Dan kali ini sih aku nggak kepengen flat gitu ya ngomongnya, biar seru aja gitu. Jadi kita bakal ngebahasnya secara santai, kayak di pantai. Slow gitu ya, asal jangan slow respon. Oke, back to topic. It is friends. Teman. Tapi peran teman di masa sekarang itu kebanyakan teramat kurang penting di hidup kita. Dan permasalahan ini banyak sering terjadi. Mungkin di antara kalian ada yang ngerasa pernah dihianati gitu sama teman kalian. Atau mungkin ngerasa ditinggalin gitu pas lagi di bawah-bawahnya. Atau mungkin ditinggalin dengan segala keterpurukan yang ada. Atau maybe dimanfaatin gitu. Ya, I know, pasti kalian semua pernah merasakan setiap masalah yang aku sebutkan tadi dengan teman kalian. Mau itu hal sepele, percintaan, prestasi, keluarga, ataupun karena iri dan dengki. Serta keegoisan ya yang mayoritas itu sih sifat manusia ya, udah mutlak banget. Terkadang semua dari masalah itu banyak membuat kalian berpikir atau mungkin bimbang atau mungkin galau and then kemudian bergumam di dalam hati. Apa aku salah pilih teman ya? Sebenarnya dia tulus gak sih berteman sama aku? Aku salah apa ya sama dia? Dan pokoknya masih banyak banget deh pertanyaan di benak kalian masing-masing. Mungkin kalian masih belum dapat jawabannya. It's okay, itu hal yang wajar ya teman. Dan gak ada yang salah.
Sebenarnya dalam berteman itu, terutama yang udah deket banget nih, sahabatan deh pokoknya udah nempel banget kayak perangko. Berteman itu sama seperti berpacaran, atau mungkin menikah. So pasti butuh yang namanya komitmen. Saling menjaga privasi, saling mengingatkan, dan pokoknya masih banyak banget deh hal positif. Tapi, kembali lagi ke diri masing-masing. Bagaimana kita menjaga tiang persahabatan itu agar tetap kokoh. Sama halnya seperti pacaran. Sebuah pertemanan akan diuji kesetiaannya, keindahannya, kebersamaannya. Baik itu lewat orang yang berusaha menghancurkan kalian di luar dari circle kalian, atau mungkin dari diri kalian masing-masing yang kurang menjaga. Karena sejatinya dan mutlaknya manusia udah sewajarnya hilaf dan gak luput dari kesalahan. Bagaimana sih cara kita menyikapi problem yang sedang terjadi dalam sebuah pertemanan? Yeps, jalan satu-satunya adalah saling mengalah dengan ego yang ada. Dimusyawarahkan dan saling introspeksi diri masing-masing. Apakah ada yang salah dari diri kalian pun masing-masing? Gimana sih Kak kalau misalnya kita udah ngalah nih, tapi yang satunya kok enggak? Bahkan ternyata masalah ini terjadi dan sering itu-itu aja. Jawabannya simpel dan cuma satu. You just can't choose one way. What is that? Leave it. Tinggalkan. Ya sekarang emang udah susah sih cari teman yang benar-benar tulus. Tapi kalau kita takut, kita nggak akan punya teman. Karena kita ini manusia hidup di dunia saling membutuhkan satu sama lain. Nggak ada manusia yang namanya bisa hidup mandiri. Coba deh kamu renungi, buat kalian yang saat ini punya masalah dengan teman kalian. Kalau misalnya nih ternyata masalahnya tuh cuma itu-itu aja, coba introspeksi ke diri kamu. Tapi misalnya nih kamu udah ngerasa kalau kamu tuh udah berusaha mengalah, tapi ternyata si doi ini enggak. Ya udah, kamu harus memilih meninggalkan. Karena teman toksik itu udah terlalu banyak berkeliaran. Sampai kita sendiri tuh terkadang gak sadar. Maka dari itu, sebelum waktu terlambat, kamu bisa memilih. Memilih teman sama halnya seperti memilih tujuan hidup. Kamu mau kemana? Mau jadi orang sukses dan lebih baik? Atau menjadi orang yang ngestak di situ-situ aja? Gak mau kan? Makanya tinggalkan. Teman juga menjadi pengaruh dan penentu kamu akan jadi apa nantinya. Karena temanlah juga yang akan menemanimu sampai akhir hayat. Karena cinta teman yang tulus gak akan pernah terukur. Sometimes, seperti yang aku bilang berkali-kali, banyak sekali orang yang tidak menyadari perangainya berubah karena pengaruh teman. Bahkan, mungkin dia berada di lingkaran yang toksik. Suatu saat, kalian bakal sadar kok. Dan, buat kalian yang sudah menemukan teman yang tepat, pertahankanlah. Oh iya, aku punya satu pesan juga nih buat kalian. Jangan pernah ada namanya rasa gengsi, jangan pernah ada namanya rasa sedih, apalagi namanya malu, jikalau kalian punya teman sedikit. Atau mungkin bisa dihitung pakai jari. Jangan. Gak perlu ada yang dikhawatirkan, gak perlu ada yang ditakutkan, gak perlu ada yang dimalukan. Justru berbanggalah kamu dengan sisa-sisa teman yang masih stay di samping kamu bahkan di titik terendahmu. Maka itulah teman-teman yang tulus buat kamu. Jangan lihat kuantitas teman kamu, tapi lihat kualitas dari teman kamu. Aku Aditya Agustin, terima kasih sudah mendengarkan. Jumpa lagi di ruang dengar kamu selanjutnya. Bye-bye.